pelatihan pendampingan perluasan pasar desa wisata di kawasan destinasi Borobudur dan sekitarnya saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Pendampingan telah resmi dibuka dan kita telah bersiap untuk mengikuti rangkaian agenda selanjutnya. Kalau sudah punya alat yang baik, misalkan drone, mungkin HP yang mendukung gitu kan, kemudian juga kamera mirrorless, PR selanjutnya apa? Ya, delivery ke klien, delivery ke masyarakat umum. Ya, kadang kita yang di lapangan itu sudah pikirannya banyak, udah nggak tahu, tapi gimana cara visualnya harus tersampaikan juga. Coba untuk mengeksplor lagi dari smartphone fotografi Bapak Ibu, boleh angkat tangan yang menggunakan di sini HP Android. Baik, semua. Kemudian iPhone. Ya. Orang yang media sosialnya tinggi, ya memang dianggarkan influencer untuk alat yang khusus seperti itu. Ya kan? Nah, jangan khawatir dari Bapak Ibu di sini di desa wisata terutama, semuanya kita eksplor satu persatu dari gadget yang ada. Ya. Baik itu iPhone, Android ataupun HP lainnya, ya. Karena semua basicnya itu ada, cuma tinggal kita gimana memanage, gimana kita membatch dari sebuah versi visual yang baik, ya. Inilah kita butuhkan yang namanya smartphone fotografi. Memiliki alat yang baik, tapi ada momen yang tepat, hasil foto itu akan jadi baik. The best picture mean perfect timing. Artinya apa? Hari Kak, dengar. The best picture mean perfect timing. Foto yang baik didapatkan saat waktu yang tepat. Cewek yang baik didapatkan saat waktu yang belum tentu. Hanya ada 3 yang utama, yaitu memahami segitiga exposure. Kalau udah paham itu, saya yakin fotonya bagus. Tapi memahami dari ketiga poin ini sangat penting. Segitiga exposure, triangle exposure. Ya, kalau baik berarti fotonya yang versi tengah. Contoh deh, saya berdiri di sini sama di luar sana itu over exposure di motor karena cahayanya terlalu keras. Di tempat saya berdiri di sini adalah yang correct atau pas. Kalau yang satunya yang under, contohnya di dalam ruangan. Sama foto Bapak Ibu nanti kalau hunting, gimana sih foto yang baik? Cahayanya jangan sampai under, jangan sampai over. Simpel itu ya. Oke, gampang. Kalau udah kamera otomatis, HP-nya canggih, biasanya udah otomatis. Tapi kita memahami basic ini supaya kita semuanya flow-nya dapat yang baik. Ya, next kita coba. Setelah triangle exposure yang kedua adalah kita memahami tentang aperture. Aperture ini lebih ke diafragma. Semakin besar diafragmanya, angkanya semakin kecil. Boleh dilihat HP-nya Bapak Ibu, F-nya itu 1, berapa? Atau 2,8, 1,8, 1,2. Semakin mahal, saya yakin angka F-nya itu semakin kecil. Nah, HP Android, HP iPhone itu sulit kita mendeteksi F-nya berapa, kecuali dia menginstal salah satu aplikasi. Jadi, tips yang selanjutnya, ketika Bapak Ibu ingin membuat foto video untuk desa wisata profile, ya, install dulu yang namanya aplikasi pendukung untuk kamera tambahan. Ya, nanti kita pelajari ada. Misalkan ini nih, aperture 2,8 sama 1,4, ya, dia semakin detailnya seperti apa. Ya, tentunya kita kalau mau foto tentang landscape, F-nya harus kecil atau angkanya besar, F8 ke atas. Ya, kalau ingin mengfoto seperti food and beverage, misalkan menu-menu ataupun itu yang namanya istilah detailing, itu menggunakan F yang besar atau angkanya kecil, F kecil. Sorry, F-nya angkanya kecil, F1,8, sehingga background belakangnya itu bokeh, hanya fokus pada detailingnya saja.
Nah, ini kebutuhan, apakah mau landscape, apakah ingin untuk misalkan detailing, apakah homestay-nya kita butuh detailing, berarti pakai yang F besar. Kalau mau foto tentang signboard atau istilahnya petunjuk jalan di setiap desa wisata, itu menggunakan F apa? Detailing F besar, sehingga yang belakangnya adalah bokeh, ngeblur ya. Sekarang saya contoh lagi untuk foto desa wisata Mangunan nih, landscape-nya sunrise, ada kabut-kabut pagi nih, pakainya F berapa saya tanya? F kecil berapa angkanya? 8 ke atas. Artinya semakin besar area yang detail. Contoh, jika F-nya 8 ke atas atau untuk landscape, berarti area fokusnya badan saya, proyektor, Bang Reza kelihatan. Tapi kalau F-nya besar atau angkanya kecil, F 1,2, yang fokus hanya wajah saya, yang lainnya ngeblur. Nomor 3, shutter speed, speed kecepatan. Saya mau melemparkan benda, bolpen. Biar dapat ini benda atau bolpen ini foto, menggunakan shutter speed yang cepat atau lambat. Benda, gerakan, biar mendapatkan fotonya menggunakan shutter speed yang cepat. Kalau yang lambat itu misalnya kita foto Milky Way, cekrek selama 30 detik dia masih ngambil terus. Ini shutter speednya lambat. Contoh yang lain, misalkan kita di tempat kilometer 0 ya, atau di Tugu Jogja, biasanya kameranya standby di pinggir jalan, ya kan? Ceklek lampu dari motor belakang panjang kan? Garis. Itu shutter speednya yang lambat. Anda ingin memfoto seperti homestay, kemudian ikonik atau landmark dari desa wisata, momen seperti itu cocok banget. Setuju? Karena ada cahaya yang dan 3 itu simpel ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari ketiga ini hanya bisa disetting di kamera teman-teman itu menggunakan aplikasi tambahan. Coba silakan, bisa nggak shutter speednya dicepetin, lambatin dari iPhone? Aplikasi apa sebenarnya? Bisa nggak F-nya dinaikin, kecilin dari iPhone atau HP Android teman-teman? Aplikasi apa namanya? Nah, kalau tidak bisa ada aplikasinya. Apa namanya? Di sini kita ya. Tapi kalau udah bisa, berarti teman-teman sudah aman di tahap itu. Ya, tahap pertama itu adalah men-setting dari ketiga segitiga exposure. 3 angle exposure, kunci dari semua fotografi itu. Terakhir ISO, gampang lah. Kalau ISO ini adalah sensitivitas. Ya, mau izin misalnya cewek-cewek sensitif, ya sensi. ISO dia mainnya ke. Nah, kalau cara mengingatnya, biasanya kalau di mahasiswa kami ada ujian atau apa, dadakan pertanyaannya untuk menghafalkan adalah ISO sensitivitas data. Semakin rendah semakin baik, semakin tinggi tentunya semakin banyak noise. Ini gampang. Ini artinya menyesuaikan dari kedua elemen tersebut. Sisa ISO ini adalah tidak perlu kita atur. Yang pertama adalah tadi F sama shutter speed, aperture sama shutter speed, setelahnya itu ISO, ya. Karena ini sebagai bahan pendukung. Mohon izin, di sini ada Mas Agus, dia menggunakan kamera Sony, ya. Ini menang pada ISO. Bapak Ibu di HP-nya ISO-nya paling maksimal berapa kira-kira? Bisa dicek. 3200, ada lagi yang paling tinggi? Semakin tinggi ISO, ada juga kekurangan dan kelebihannya. Kalau kamera Sony ini, dia sampai 200.000 ISO-an ke atas. Padahal kita standarnya 3200 ISO-nya. Ya kan? Biasanya disebut kamera dunia lain. Sony ini. Ya, bisa kayak CCTV. Tanpa bisa kelihatan. Tapi apa daya kalau kita buat profil, saya rasa tidak butuh ISO tinggi. Ya, pastinya visual bagus, tidak ada noise, cukup. Seperti itu. Ya. Misalnya pakai itu enggak pakai. Kalau ada materi di grup untuk bisa di next untuk kejelasan, mungkin dari
CD monitor lebih kurang ya. Jadi teman-teman bisa di grup WA untuk melihat lebih detail ataupun materi yang sudah kami sampaikan. Oke, next. Ya tadi ini ya, the best beginning perfect timing. Teman-teman bisa men-set up waktu, misalkan mau blue hours ataupun mau golden time, itu semua bisa di set up. Dan ketika ada dadakan momen yang tepat kita ambil. Tapi kalau memang masih belum bagus, artinya kita harus men-set up ya. Next. Nah, yang perlu diperhatikan untuk foto, Bapak Ibu kan nanti rencana mau diupload di marketplace-nya Atoring nih. Ini sangat penting supaya packagingnya cantik, kalau bisa diedit dan sesuai dengan size ukuran di marketplace Atoring. Kadang ada cepret foto langsung diupload di website. Setelah dibuka di website, dia terlalu besar atau nguploadnya dari grup WA dapat pecah kan, kemudian diupload di marketplace-nya Atoring sehingga dia jadi pecah. Nah, tentunya kalau user orang-orang lain ingin membeli paketnya harus kan kelihatannya bagus. Nah, inilah kita coba Bapak Ibu nanti supaya menguploadnya juga lebih maksimal di website. Selain itu juga di Instagram masing-masing Dewi, ya kan? Siapa tahu juga di story WA ataupun IG lainnya, ya. Semakin baik dalam visualnya, saya rasa tamu akan juga melihat profilnya udah oke, dan dia akan merekomendasikan seperti itu, ya. Kemarin saya habis dari baju melihat finisi-finisi yang mana dalam interiornya sih standar, tapi di dalam foto dia cakep. Akhirnya orang memilih gimana caranya biar finishnya ini laku, gitu kan. Nah, kebetulan kita coba selama seminggu di sana di kapal doang, melihat dari flow-nya mereka, agen-agen yang datang, ya agak beda suasananya dari hasil fotonya. Fotonya up to date-nya udah 6 bulan yang lalu, tapi finishnya udah kurang baik sehingga ada kecewa. Jangan sampai seperti itu. Tetap kita update. Kalau bisa ada perubahan dari masing-masing desa wisata, langsung diupdate dari sisi visual. Ya. Ini berkaitan tentang pixel juga tadi. Nah, semakin canggih sekarang kameranya juga pun semakin pixelnya tinggi. Untuk kebutuhan print out, brosur, bahkan ngupload, ya. Artinya jangan sampai nguploadnya dari WA dan dikirim, kecuali kalau WA itu berupa dokumen, ya. Kalau WA foto doang, misalkan hari ini kita potret terus kirim WA, WA-nya langsung admin upload, itu akan pecah, pixelnya jadi sedikit, ya. Ini berkaitan dengan pixel. Oke. Next, kita udah dapat semua bahan, ya. Kemudian kita juga menambah fitur dari alat kita, yaitu aksesoris. Nah, aksesoris teman-teman, kalau memang menggunakan HP, yang pertama saran adalah kasih apa istilahnya ini, gantungan. Ketika Anda sedang lagi di hal-hal yang di tebing atau yang riskan untuk jatuh, Anda sudah aman. Ini sangat penting untuk teman-teman videografer ataupun fotografer, ya. Diutamakan aksesoris ini. First time Anda di tebing nih, bangunan, ya. 1, 2, ibu mau di kiri bu, 1, 2, jatuh. Ya, jangan sampai. Kita harus memahami bagaimana safety dari alat juga. Walaupun juga tamu juga harus safety, ya. Tapi kita aksesoris ke kamera seperti ini. Saya nyari-nyari di toko-toko, dapatnya gantungan kuncinya cewek. Mau gimana lagi? Habis ini kan mau trip istilahnya. Ya udah. Yang penting ada buat pegangan. Nah, ini pertama kali kalau memang Bapak Ibu atau teman-teman yang di desa wisata, si videografer atau fotografernya belum ada, saran sih, ya, udah mahal-mahal jatuh. Ya, itu kan saya disayangkan. Sisanya ada filter, flash tripod, ini mungkin lebih ke pro. Syukur kalau udah punya, syukur kalau udah punya dan bisa diterapkan. Walaupun kalau kita masih basic, ya mungkin filter ini sangat membantu untuk
lindungi lensa aja. Kemudian kalau tripod kalau mau slow speed tadi ada satu speed yang lambat ya. Artinya semuanya sebagai pendukung Bapak Ibu biar hasilnya maksimal. Di sini ada banyak tips and trick gimana sih framingnya, rule of third, symmetry, reflection, cara ngambil foto yang baik untuk point of interest yang baik juga ya. Oke, kita next saja hasilnya. Oke, kita kesimpulannya dalam semakin fotografi kalau sudah mempelajari dari 3 unsur tadi, triangle exposure, kita tinggal explore objeknya, kita tinggal edit, saya rasa sudah bisa maksimal. Apapun itu HP-nya, ya. Baik, selanjutnya boleh kita play. Adalah foto landscape atau dia ambil yang white. Yang kedua adalah detailing atau beauty-nya. Kalau masalah zoom seperti ini, itu lebih ke jarak. Teman-teman, kalau memang belum bisa di zoom maksimal, jangan sampai kita memaksakan kamera, tapi kitalah yang maju. Karena apa? Nanti resolusinya bakal pecah. Ya, itu tipsnya. Oke, next. Oke, Bapak Ibu kalau mau makan, duduk, biasanya HP-nya layarnya di atas atau di bawah? Ayo, kenapa Pak di bawah? Ya, layarnya muncul di atas atau ditutup? Ditutup. Kenapa? Kalau saya sih ada alatnya supaya aman semua. Biasanya kalau ini kita pakai gini ya. Tapi masa sih kita bawa semuanya? Gak mungkin kan? Nah, sebaiknya dia posisinya di bawah. Betul. Ya. Sebaiknya di sisi lain kan nanti ada orang yang melihat kalau ada WA atau informasi ya. Kemudian Bapak Ibu biasanya naruhnya di mana? Kantong kanan atau kiri atau di atas saku? Tahu nggak sih? Kalau di sini tuh biasanya lembab, benar nggak? Ya. Tahu nggak sih biasanya kalau kita makan di warung atau mie ayam dan sebagainya ada bekas-bekas kan kotor. Jadi tips pertama adalah bersihkan dulu tuh lensa dari HP. Banyak teman-teman belum memperhatikan itu dan hasilnya ngeblur ataupun kurang baik. Jadi diusahakan dibersihkan dulu lensanya sebelum kita produksi video ataupun foto. Ya. Karena apa? Lembab. Kadang juga di sini ada saus kecap atau lain sebagainya kan kotor. Ya. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah kita menginstal aplikasinya, ya. Boleh, silakan Bapak Ibu dipilih. Biasanya ada Google Kamera, ada juga kalau Xiaomi bawaannya juga oke. Ya, kalau di iPhone bebas Bapak Ibu menggunakannya mau bawaan atau yang penting bisa di-setup. Sekarang di iPhone sudah ada versi sinematik, itu udah membantu para videographer untuk membuat konten. Ya, nggak tahu saya kalau di Android dia semuanya sudah ada atau belum. Aplikasinya ada banyak Bapak Ibu. Pertama, minimal diinstal aplikasi tersebut. Yang penting bisa men-setup dari shutter speed, bisa men-setup aperture-nya, bisa disetting itunya aja. Utamanya itu. Tapi kalau HP-nya sudah bisa disetting tanpa aplikasi, oke. Ya, ini membantu aja supaya ketiga triangle exposure ini bisa dijalankan dengan maksimal. Ya, next. Dan ini kemudian timnya titik fokus, saya rasa ini portrait, detailing tadi kalau menggunakan kayak makanan, foto aja dan sebagainya, ya. Tapi kalau landscape saya rasa tidak perlu. Next.
brosur sudah kita bahas, artinya tinggal kita pasnya yang mana, tipsnya. Artinya sudah dapat dari Peer Angel Exposure, harusnya dapat yang korek. Oke, next. Nah ini, tips selanjutnya adalah ada komposisi. Brosur yang dibawa sama kakak di desa wisata, ada nggak menggunakan framing? Ada rule of third, ada golden ratio, ada negative space, ya. Semuanya ini ada basicnya. Kalau sudah menggunakannya itu, artinya di mana sih posisi teks yang tepat? Di sini tuh ada gambar wajah. Di pelausan ini Bapak Ibu ya. Nah ini ada sepeda di tengahnya. Ini termasuk dengan istilahnya rule of third. Ada 4 kotak atau garis 3 gitu. Objeknya ada di bagian-bagian. Bapak Ibu kalau misalkan mau foto, teknik ini digunakan sangat bagus untuk point of interestnya. Ada juga istilah negative space. Negative space di mana ada yang space yang kosong sehingga itu bisa buat teks. Biasanya buat slide dari website Bapak Ibu sendiri, desa wisata, ya. Pastikan ada negative space-nya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Ini masalah golden hour sama blue hours. Kalau golden hours ini biasanya sunrise atau sunset? Golden, orange. Sunset. Jam berapa kalau di Jogja? Sunset yang baik. 4:30 masih panas. Jam 5 lewat 4:04 sampai jam biasanya 15 menit doang dalam sehari. Artinya gimana cara menghitung itu Bapak Ibu? Ketika matahari sudah turun, tapi oranye sudah muncul dan lampu-lampunya sudah nyala, tapi masih bisa terlihat. Kemarin di baju jamnya adalah 6:20. Biasanya pas azan. Ya kan, itulah indahnya, ya. Biasanya sunset seperti itu. Kalau blue hours, sebelum matahari terbit, lampu masih nyala tapi kelihatan. 6:30-an di sini. Kalau 6:30-an di baju kemarin masih gelap. Masih pada tidur biasanya ya. Ini lebih blow. Ini blower sama golden time. Pakainya buat foto apa sih kira-kira? Satu, pemandangan landscape dari desa wisata. Kedua, apa nih? Pemandangan. Terus eksterior interior dari homestay. Ya, pakai lensa wide, frog A dari bawah, ya. Langit sunsetnya atau sunrise-nya bisa kelihatan, lampunya masih nyala, ya. Bisa digunakan untuk eksterior dari homestay sama landscape, ya. Itu. Ini ada foreground. Ya ini lebih ke basic ya. Ini lebih ke interior dari masing-masing homestay. Ya, biasakan kalau jendela itu ada pemandangan apa yang point of interest dari masing-masing desa. Apakah Merapi, apakah Tugu Jogja misalkan dari jendela tersebut, apakah Parangtritis misalkan pantai, apakah lainnya atau sawah. Pastikan di jendela adalah pemandangan the best-nya. Sehingga view-nya mereka melihat aku berada di kamar ini, merasakan hal yang asik, suasana yang bagus. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari video tersebut, Bapak Ibu lebih suka video tersebut atau foto? Untuk menggambarkan dalam semua visualnya. Video, kenapa Pak? Lebih menarik, setuju. Lainnya? Lebih bercerita, setuju. Ingat, semua video memang bercerita visual gambar, tapi tidak semua video itu sinematik. Apakah video Bapak Ibu itu merasa jenuh orang yang melihatnya? Sampai berapa detik jenuh? Kalau udah jenuh berarti belum sinematik. Ini yang PR berat, gimana sih kita membuat video itu supaya sinematik, ya.
Untung-untung Bapak Ibu sudah meramah ke situ, mengarahkan ke situ yang istilahnya video sinematik dalam video profile. Walaupun kita laporan buat adwi ataupun yang lainnya, laporan buat SPJ dan sebagainya, yang penting ada videonya, upload. Tapi apakah seperti sinematik? Di sini kita mau mulai bermain ke arah gengsi-gengsian dari masing kualitas dari desa wisata. Ya, sinematik. Ya. Apakah saya membawakan materi bosan? Bagaimana cara saya tidak bosan supaya Bapak Ibu bisa selalu memperhatikan? Sama kayak video tadi. Ya, sinematik. Kalau saya mungkin lebih ke materinya lebih asik gitu ya. Istilahnya kayak gitu. Sama di video juga. Tentunya ada tahap-tahapan seperti itu. Oke.